Halo kalian semua, apa kabarnya? Selamat datang kembali di channel Nonton Alur. Jadi di video kali ini, Mimin akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Freelance. Film ini sendiri dibintangi oleh John Cena, yang pastinya akan menyuguhkan banyak aksi seru dan menegangkan. Baiklah, tak perlu banyak spoiler di awal, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pengacara bernama Mason. Terlihat dia yang sedang memandangi fotonya saat menjadi pasukan khusus dahulu. Dari kecil Mason memang sangat suka berkelahi dan membantu temannya yang lemah. Hingga kemudian dia mengikuti pelatihan militer, sampai Mason menjadi pasukan khusus terbaik. Fucking baby Jesus! Yeah, idea is moving together in harmony with the universe. Suatu hari Mason ditugaskan menangkap Presiden Paladonia, yang terkenal kejam dengan rakyatnya sendiri. Namun saat dalam perjalanan ke Paladonia, helikopter yang Mason dan timnya tumpangi ditembaki hingga terjatuh. Dalam insiden ini beberapa rekan Mason harus tewas, sementara dirinya berhasil selamat dan kembali ke negaranya. Karena kejadian itulah Mason keluar dari kesatuan dan memutuskan menjadi seorang pengacara hingga saat ini. Setelah selesai menghayali masa lalunya, Mason langsung bergegas mengantarkan anaknya ke sekolah. Di tengah perjalanan anak Mason bercerita, kalau ada salah satu anak yang selalu membulinya. Di sana Mason menyarankan anaknya itu, untuk menghajar balik si pembuli. Bahkan bila perlu gunakanlah benda tumpul di sekitarmu. And you know what? You can do that also. I'm 8, Daddy. Hit him right here, okay? It'll make it so he can't breathe from him. Bye, Daddy. Setelah mengantarkan anaknya ke sekolah, Mason pergi ke kantor untuk menjalankan aktivitasnya sebagai seorang pengacara. Di sana temannya di militer dulu yang bernama Sebastian datang mengunjunginya. Sebastian bermaksud menawari Mason pekerjaan untuk mengawal seorang jurnalis. Mendengar tawaran tersebut Mason langsung menolak, karena ia tak mau berurusan lagi dengan dunia kekerasan. Akan tetapi Sebastian menjelaskan kalau bayarannya sangat besar, dan pengawalannya ada di negara Paladonia. Tugas Mason hanyalah mengawal seorang jurnalis bernama Clara, yang akan mewawancarai Presiden Paladonia yang terkenal kejam dan brutal. Sebastian sengaja memilih Mason, karena menurutnya Mason sudah mengenal seluk-beluk negara itu karena pernah bertugas di sana. Namun Mason meminta waktu untuk memikirkannya dulu, dan akan memberikan jawabannya besok siang. It's like a thin line between mercenary work, yeah? Potentially, your new colleagues. Kemudian Mason pergi ke sekolah anaknya, untuk menjemputnya dan membawa anaknya pulang. Namun sesampainya di sana, ternyata sudah ada istri Mason di sana karena dipanggil kepala sekolah. Ternyata anak Mason telah menghajar wajah si pembuli dengan batu, hingga temannya itu dibawa ke rumah sakit. Dan saat kepala sekolah bertanya, si anak mengaku kalau itu adalah ajaran ayahnya yaitu Mason. Tentu saja istri Mason marah, karena Mason telah mengajarkan sesuatu yang buruk kepada anak mereka. Ditambah lagi mereka harus membayar biaya rumah sakit, dan membayar denda kepada pihak sekolah. Namun Mason tidak punya uang, karena sudah 4 bulan dia tidak mendapat klien. Sehingga dia meminta izin kepada istrinya, untuk menerima tawaran dari Sebastian. Karena hanya dengan cara itu, Mason bisa memperoleh uang yang cukup untuk membayar semuanya. Kondisi keuangan suaminya yang tidak stabil, membuat istri Mason mengizinkannya menerima tawaran itu. Kemudian Mason menemui Sebastian, dan menerima tawarannya itu. Saat itu juga Sebastian meminta Mason menemui Clara, yang saat ini sedang berada di kantornya. Singkat cerita, Mason pun bertemu dengan Clara. Mereka berdua tak mau buang-buang waktu, dan langsung bergegas ke negara Paladonia. With President Juan Arturo Venegas. All the loveliest places. I was in the Middle East. Sesampainya di bandara mereka langsung disambut Presiden Paladonia, yang ternyata bernama Venegas. Di sana Mason menjaga jarak dengan Venegas, karena waspada dan takut dijebak mereka. President Venegas, so nice to meet you. Saat itu juga Venegas membawa Clara dan Mason menuju rumahnya, untuk melakukan wawancara di sana. Namun saat di perjalanan, inilah yang terjadi. Mereka diserang kelompok orang tak dikenal, dan Mason langsung menunjukkan aksinya.
Pada akhirnya Mason berhasil menghabisi mereka semua. Di sana Mason menuduh Venegas kalau yang menyerang tadi adalah anak buahnya. Namun Venegas menegaskan kalau mereka bukan anak buahnya, dan terlihat para penyerang itu juga ingin membunuhnya. Diketahui kalau selama seminggu ini penyerangan terus terjadi, sehingga Venegas bersedia diwawancara untuk memberitahu dunia internasional. Akan tetapi Mason tetap tidak percaya, dan memutuskan pergi dari sana bersama Clara. I cannot hide from this! And you? Come on. Di tengah perjalanan Mason menghubungi Sebastian agar mengirimkan helikopter jemputan. Karena saat ini ia baru saja diserang oleh orang tak dikenal. Mendengar hal tersebut Sebastian meminta Mason mengirimkan lokasi, karena dalam waktu 20 menit helikopter akan datang. So much for a milk run. Singkat cerita heli jemputan akhirnya tiba. Namun ternyata itu bukan heli jemputan, melainkan musuh yang masih mengejar mereka. Menyadari hal tersebut, Mason langsung mengajak Clara berlari namun mereka terus menembakinya. Untungnya Mason dan Clara berhasil menghindar, hingga inilah yang terjadi. Sayangnya masih ada dua musuh tersisa yang terus mengejar mereka. Saat Mason dan Clara terpojok tiba-tiba, Venegas sang presiden Paladonia datang menyelamatkan mereka. Mason dan Clara akhirnya menyadari kalau mereka bukan suruhan Venegas, sehingga mereka akhirnya pergi bersama kembali. De nada, señor Betis. Scene berpindah kepada seorang tentara bayaran bernama Mike, yang sedang dihubungi seseorang. Si penelepon itu meminta Mike untuk memburu Venegas bersama Mason dan juga Clara. Namun siapakah penelpon itu di sini belum diketahui. Kembali kepada Venegas, yang kini telah membawa Mason dan Clara ke desa kelahiran Venegas. Di sana mereka disambut baik sang kepala desa, yang merupakan teman masa kecil Venegas. Sore harinya akhirnya wawancara dilakukan di tempat tersebut, dengan peralatan yang sederhana dan apa adanya. Di sana Clara bertanya, kenapa Venegas terkenal jahat kepada warganya. Venegas mengatakan kalau semua itu hanyalah fitnah, karena yang sebenarnya tidak seperti itu. Hal itu bisa dibuktikan dengan melihat para warga, yang justru mencintainya bukan membencinya. Venegas juga menjelaskan kalau negara ini sangat kaya, dengan material langka bernama Latanais. Sehingga banyak negara besar yang menginginkan material itu. Itulah mengapa Venegas selalu difitnah sebagai presiden kejam, agar negara Paladonia hancur dan mereka bisa sesuka hati mengambil material Latanais di sini. Namun Venegas berjanji akan menjaga negara ini. Mason bertanya kepada Venegas, siapa yang selalu mengirim orang untuk membunuh dirinya. Venegas menjawab, tanyakan saja kepada orang yang mengirim Mason ke tempat ini. Saat itu juga Mason menghubungi Sebastian untuk menanyakan hal tersebut. Sebastian menjawab kalau yang menyuruh penyerangan itu adalah negara Afrika, yang ingin menguasai negara Paladonia dengan membunuh Venegas. Bahkan pemerintah Afrika bekerja sama dengan keponakan Venegas, yang kini menjadi wakil presiden untuk membunuh Venegas. Mendengar hal itu Mason akhirnya yakin kalau Venegas tidak bersalah, dan kini dia berniat akan melindunginya. The only thing I can't figure out is why you needed me down here. What are you talking about? Seb, what kind of insanity you got yourself into? Tak lama kemudian Mike bersama tentara bayaran lainnya, datang ke desa tersebut dan dengan kejam menghajar kepala desa. Melihat hal tersebut Venegas langsung menyerahkan diri, asalkan jangan libatkan warga desa lainnya. Namun tiba-tiba Mason bersama Clara membawa Venegas lari, hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Sayangnya Clara berhasil ditangkap, sementara Mason tetap membawa Venegas pergi. Setelah dirasa aman, Venegas bercerita kalau dulu ada helikopter Amerika yang ditembak jatuh oleh tentara bayaran Afrika di tempat ini. Mason tentu saja tahu karena dia juga berada di helikopter yang ditembak saat itu. Mason pun hanya terdiam merasa bersalah, karena dulu dia menganggap Venegas orang jahat.
Di sana Venegas bersedia ditukar dengan Clara, karena Clara tidak ada hubungannya dengan semua ini. I'm very sorry about your friends, Mason. Not much of a singer. There's something important I need to tell you, though. Malam harinya Venegas membawa Mason ke tempat teman Venegas yang bernama Smith. Venegas meminta bantuan Smith untuk melakukan pertukaran dirinya dengan Clara dan menghadapi tentara bayaran Afrika. Dengan senang hati, Smith bersedia membantu Venegas. Keesokan harinya terlihat Mike yang sedang membawa Clara. Tiba-tiba Smith bersama para warga datang hingga terjadi sedikit kekacauan. Mason memanfaatkan situasi tersebut untuk membawa Clara pergi dari sana. Di sana Venegas mengajak Clara dan Mason ke Istana Negara karena dia akan mengadakan siaran langsung untuk membuka mata dunia. Di sisi lain terlihat keponakan Venegas yang sedang santuy karena mengira kalau Venegas telah mati. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan kedatangan Venegas bersama Clara dan Mason. Di waktu yang sama datang juga jenderal pengkhianat hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Pada akhirnya pengkhianat itu tewas dan juga keponakan Venegas yang juga tewas tertembak. Tak lama kemudian para tentara datang dan langsung menodong presidennya sendiri. Mereka mengira kalau Venegas yang telah membunuh keponakannya. Tak lama Mike bersama pasukannya datang hingga terjadi lagi aksi tembak-tembakan. Di tengah pertempuran Mason sempat terpojok oleh Mike. Untungnya Clara datang dan langsung membunuh Mason. Setelah itu Mason kembali membrutal dan aksinya itu disiarkan secara live. Tak lama kemudian bantuan dari pasukan Sebastian datang hingga pasukan Mike berhasil diratakan. Beberapa hari kemudian kebenaran tentang negara Paldonia disiarkan ke dunia internasional. Kini dunia tahu kalau Venegas adalah orang baik dan hanya menjadi korban fitnah pemerintah Afrika. Istri Mason yang juga melihat aksi suaminya menjadi sangat bangga karena suaminya menjadi penyelamat Paldonia. Keesokan harinya terlihat Mason pulang ke rumahnya dan langsung mendapat pelukan hangat. Beberapa hari kemudian dia mendapat kiriman uang dari Sebastian sebanyak $5 juta. Kini Mason dan keluarga tak perlu khawatir lagi karena sudah memiliki uang yang sangat banyak. Dan film pun akhirnya selesai. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.